Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggra Marijaya, mahasiswa dari Universitas Dinamika, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan chapter 11 tentang sikap dan sikap. Konten yang pertama adalah komponen sikap, yaitu dibagi menjadi 4 bagian. Itu adalah komponen kognitif, komponen afektif, komponen perilaku, dan komponen konsumen. Konsistensi komponen. Yang kedua adalah strategi perubahan sikap. Ada 3 poin, yaitu adalah mengubah komponen kognitif, yang kedua mengubah komponen afektif, yang ketiga mengubah komponen perilaku. Yang ketiga, individu dan situasi karakteristik yang mempengaruhi sikap dibagi menjadi 2 poin. Yang pertama adalah isyarat relevansi dan situasi persaingan. Yang kedua adalah resistensi konsumen terhadap persuasi. Keempat, yaitu adalah karakteristik komunikasi yang mempengaruhi formasi sikap dan perubahan. Dibagi menjadi 3 poin. Yang pertama adalah karakteristik sumber, yang kedua adalah karakteristik banding, yang ketiga adalah karakteristik struktur pesan. Yang kelima, ada segmentasi dan produk pasar, strategi pembangunan berdasarkan sikap. Dibagi menjadi 2 poin, yaitu adalah segmentasi pasar dan pengembangan produk. Komponen sikap. Sikap adalah reaksi yang positif atau negatif terhadap orang atau objek, pandangan-pandangan tertentu yang dikemukakan oleh ahli Brand dan Kasir pada tahun 1985. Komponen sikap itu adalah komponen kognitif berdasarkan tadi poin-poin yang saya terangkan, yaitu adalah berdasarkan keyakinan yang dimiliki individu tentang objek sikapnya. Yang kedua, komponen afektif yaitu rasa senang atau tidak senang berkaitan dengan nilai-nilai. Komponen perilaku, komponen ini adalah respon dari seseorang terhadap objek atau aktivitas, seperti keputusan pembelian atau tidaknya suatu produk akan memperlihatkan komponen behavioral. Konsistensi komponen. Secara tidak langsung mempengaruhi perilaku dengan memberikan informasi atau rangsangan lain yang mempengaruhi suatu keyakinan atau perasaan tentang produk jika ketika komponen tersebut memang konsisten satu sama lain. Dan ini adalah gambaran atau bagian yang struktur dari konsistensi komponen. Jadi yang pertama ada affective komponen atau feelings yang akan dituju ke behavioral komponen atau respon tendencies, dan berlanjut lagi akan di kognitif komponen atau beliefs. Dan ini adalah saling berhubungan yang merupakan kayak lingkaran dari 3 poin tersebut yang disebut overall attitude. Strategi perubahan sikap yaitu adalah mengubah komponen kognitif dengan cara pendekatan umum dan efektif untuk mengubah sikap adalah salah satu fokus pada komponen kognitif. Mengubah komponen kognitif yaitu adalah yang pertama adalah mengubah keyakinan, menggeser kepentingan, menambah keyakinan, dan perubahan ideal. Mengubah komponen afektif yaitu dengan cara pengondisian klasik terhadap iklan atau situs web. Yang ketiga adalah paparan belaka. Mengubah komponen perilaku dengan cara perilaku pembeli atau pengguna dapat mendahului perkembangan kognisi dan pengaruh, atau dapat terjadi berbeda dengan komponen kognitif dan afektif. Dengan sebagai contoh, konsumen sering mencoba merek baru atau jenis barang murah tanpa adanya sebelumnya mengetahui atau pengaruh dari produk yang akan ditawarkan. Individu dan situasi karakteristik yang mempengaruhi perubahan sikap.
Isyarat relevansi dan situasi persaingan itu ada yang konsumen menemukan relevan dapat bervariasi berdasarkan produk dan situasi. Misalnya, gambar yang menarik dapat berupa perangkat atau pusat. Dengan contoh, dalam iklan, suara jeruk, gambar anjing lucu akan menjadi isyarat tepi dan memengaruhi sikap di bawah keterlibatan rendah. Sementara, gambar irisan jeruk segar, juicy akan menjadi isyarat yang sentral. Resistensi konsumen terhadap persuasi. Itulah konsumen tidak pasif terhadap upaya persuasi. Dan sebaliknya, konsumen seringkali spektif atau karakteristik individu dan tahan akan bujukan atau rayuan. Dengan contoh, sebuah iklan terbaru California Almonds menyatakan dengan persepsi sangat aneh bagaimana kita meningkatkan kesenangan yang menurunkan kolesterol. Seorang konsumen dapat menanggapi iklan sebagai tentu saja mereka akan memberitahu saya almond sehat tapi untuk saya, tapi masih belum yakin untuk membantu mengurangi kontrol terhadap iklan tersebut. Karakteristik komunikasi yang mempengaruhi formasi, sikap, dan perubahan. Di bagian ini, saya menjelaskan teknik komunikasi yang dapat untuk membentuk dan mengubah sikap. Yang pertama adalah karakteristik sumber, itulah sumber komunikasi mewakili siapa yang menyampaikan pesan. Sumber termasuk orang atau selebriti atau konsumen khas, karakter juru bicara, animasi seperti Jolly Green Giant, Mr. Bennett, dan organisasi atau perusahaan pendukung pihak ketiga. Karakteristik komunikasi yang mempengaruhi formasi, sikap, dan perubahan itu ada. Yang kedua adalah karakteristik banding. Seperti yang Anda harapkan, sifat dari daya tarik atau bagaimana suatu pesan dikomunikasikan mempengaruhi pembentukan sikap dan perubahan. Seperti iklannya sneakers. Karakteristik struktur pesan. Dalam iklan dan presentasi penjualan, pemasar umumnya hanya menghadirkan manfaat produk mereka tanpa menyebutkan setiap karakteristik negatif yang mungkin dimilikinya atau keunggulan apapun yang akan dimiliki pesaing. Segmentasi produk pasar strategi membangun berdasarkan sikap. Segmen yang pertama adalah segmen pasar. Itu adalah mengidentifikasi segmen pasar adalah aspek kunci dari pemasaran. Program pemasaran yang dirancang dengan baik harus dibangun di sekitarnya. Kebutuhan unik dari setiap segmen-segmen pasar tertentu. Pengembangan produk. Sementara kepentingan konsumen melekat pada atribut kunci yang memberikan cara makna bagi memahami kebutuhan dan membentuk segmen manfaat. Tingkat kerja ideal menunjukkan tingkat kinerja yang diinginkan konsumen dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Ya, sekian terima kasih presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun kata-kata yang terpatah-patah, mohon dimaafkan. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.